Kok lagi ngapain? Oh, ini loh. Lagi apa dari baterai-baterai sampel pelanggan yang eh, bekas-bekas. Ini mau saya bikin kandang karantina buat ayam di belakang. Ini juga manfaatin barang bekas daripada dijual di rosok, harganya kan murah. Jadi ini mau tak buat karantina ayam-ayam di belakang ini loh. Loh, kenapa ayamnya di karantina, Gu? Iya, ini kan saya ada piara ayam kecil di belakang. Nah ini kebetulan karena cuaca panas gini nih banyak yang kanibal. Jadi ini mau saya bikinkan kurungan buat dibuat ini, jadi ayam yang luka-luka itu mau saya karantina di sini supaya nggak bercampur sama banyak ayam yang lain. Soalnya kalau campur sama yang lain, ayam tuh kalau kelihatan ada temannya berdarah itu makin diserang rame-rame gitu. Mungkin dari sini nih, ini nggak lama lagi selesai kok. Jadi di skip dulu videonya, habis ini kita lihat ke belakang jadi tahu manfaat dari baterai bekas sama fungsi dari kandang karantina ini. Bentar ya. Loh, ini jenis ayam apa, Gu Buni? Ini ayam pejantan. Jadi ini tadi kandang yang saya bikin itu buat ini karantina ayam yang di kanibal. Contohnya ini. Lah. Ini bekas dicucui sama patuki sama teman-temannya. Ini kalau kayak gini dibiarin nanti makin diserang sama sekumpulan gini. Makanya ini kita sendirikan gini supaya nggak diserbu sama teman-teman yang entah kenapa, saya juga kurang paham. Ayam tuh kalau lihat ada temannya berdarah gini, mesti satu koloni ini tertarik buat matok-matokin terus. Ini ada beberapa contoh yang agak parah. Nah ini sudah kami obati. Ini sebelumnya dulu berdarah parah ini. Sudah kami kasih obat. Obatnya macam-macam sih, ada yang pakai betadine biasa, ada yang pakai Rivanol. Cuman kalau saya sih suka pakai ini ya, ada semprotan yang, sorry ini mereknya saya tutup ya, yang teman-teman nanti bisa cari yang fungsinya buat ini anti larva, antiseptik juga. Nanti kalau biasanya luka gitu di kandang gini kan diserbu laler, ini juga mengulangi laler tertarik untuk datang ke lukanya itu, jadi lukanya nanti bisa lebih cepat sembuh. Kalau boleh tahu, apakah ini cara piaranya sama dengan ayam petelur? Ini lebih tepatnya ini ayam yang dihasilkan dari indukan atau parent stock yang sama dengan ayam petelur. Hanya saja kalau ayam petelur itu biasanya warnanya itu kecil gini, warnanya itu merah. Kalau ayam jantan ini warnanya putih. Peruntukannya ya pastinya kalau ayam petelur itu dipanen telurnya, sedangkan yang ini dipanen dagingnya. Tapi secara secara genetik itu sama. Karena dari indukannya sama, hanya beda jenis kelamin aja. Cuman yang ini peruntukannya untuk daging, yang ayam petelur itu peruntukannya dipanen telurnya, biarpun di akhir setelah usia tidak produktif juga ayamnya dipotong untuk diambil dagingnya juga sih. Kalau menurut Ko Buni, harga jualnya lebih baik dari ayam petelur apa enggak? Beda ya, kalau ayam petelur itu kan ke telurnya. Mungkin kalau dari segi bisnisnya cara mainnya beda sih ya. Kalau kalian ke ayam petelur itu kan kalian beli ayam kurang lebih ayam remaja yang harganya misalnya sekitar harga per hari ini mungkin sekitar 70.000. Itu kalian masih harus menunggu sekitar 8-9 minggu untuk mulai telur. Jadi kita menanamkan banyak investasi di ayam petelur dan ayamnya memberikan kita hasil dari telur yang perharinya bisa dikatakan sedikit demi sedikit tapi dalam jangka yang sangat panjang. Tapi kalau modalnya kuat, modalnya ada, ayam petelur itu juga bisnis yang menguntungkan kok. Nah kalau ayam jantan ini dari segi bisnis itu lebih fast moving karena kalian beli DOC, bibit, piara 60 hari kurang lebih ya. Kalau bagus mungkin kalian bisa 55, kalau kurang bagus bisa 65, tapi anggap aja rata-rata 60 hari.
dengan asumsi bisa mencapai berat badan 0,7 sampai 0,8, itu kan kalian jual kan modal beserta keuntungan sudah langsung kembali. Modalnya bisa dikantongin, keuntungannya bisa dimasukkan ke tabungan, modalnya bisa dibuat kerja lagi. Nah kalau ayam petelur, kalian harus menunggu sampai kurang lebih 90 minggu. Dari beli pertama sampai terakhir tutup buku baru tahu ini untung apa rugi. Ya beda, anggap aja bisnis relatif ya, mana lebih menguntungkan itu relatif. Yang penting yang poinnya di sini lebih fast moving, yang ayam petelur lebih slow. Tapi harusnya ayam petelur kalau yang lebih slow ya dapatnya pasti lebih besar, cuman modalnya juga lebih besar. Oh gitu ya. Kalau semisal saya kan ini masih mau mencoba, lalu saya ingin memasarkan ayam ini, itu jualnya kemana kira-kira? Kalau jadi siklusnya gini, dari panenan kita pertama itu pastinya diambil sama bakul ayam, sama orang yang biasa beli daging itu. Dari mereka nanti itu dijual ke rumah pemotongan ayam. Nah dari situ akan dipisahkan mana jeroan, mana kaki, mana dada, mana paha, mana leher dan lain sebagainya. Cuman kalau ayam ayam jantan ini biasanya segmennya itu masuk ke rumah makan seperti misalnya ayam goreng, terus ayam penyet, yang karena ayam ini dipanen dengan berat 07 sampai 08. Kebanyakan ini menjadi substitusi dari ayam kampung. Memang ada kemiripan sih dari struktur, kembali lagi karena mungkin ini ayamnya jantan ya. Jadi struktur dagingnya itu lebih padat dibanding ayam betina. Dan size-nya dia 07 sampai 08 kilo itu mirip-mirip sama ayam kampung. Jadi waktu di penyajian itu banyak sekali yang mirip dan orang menyangka ayam kampung. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya saya mau beli bibitnya kira-kira di mana? Soalnya ini kan jarang terdengar ya untuk ternak ayam gini ya. Mungkin kalau buat orang umum jarang ya denger ya, tapi buat kita yang sudah biasa main ayam ini pekerjaan yang biasa kami lakukan sih. Jadi kita persiapan untuk ayam petelur, masih ada kandang yang belum terpakai, menunggu jadwal di kandang layernya itu kosong, tempat broodingnya ini kosong, kita biasanya manfaatkan untuk short term aja sih, untuk main cepet-cepetan aja. Ini belinya bibit itu ya di tempat kalian biasanya beli DOC-nya layer, mau dari Malindo bisa, Java bisa, Sirat bisa, Pokpan bisa, SKM bisa, dari mana aja ada kok. Selama dia punya DOC layer, dia pasti punya DOC ayam pejantan karena induknya sama. Cuman ini perlu diingat sama teman-teman, harganya DOC ayam pejantan dengan ayam petelur ini jauh beda. Petelur jauh lebih mahal. Sehingga grading mutu DOC-nya ayam petelur lebih bagus. Karena harga lebih mahal kan, jadi dia lebih berani kaling. Ayam yang jelek dia tidak jual. Ayam jantan ini dianggap sebagai waste, sampahnya. Jadi kadang ukuran DOC-nya itu kurang bagus dan kalau nggak hati-hati pelihara, tingkat kematiannya itu lumayan. Ini mungkin nanti teman-teman bisa lihat, nanti kameranya disotin, ayamnya kan beratnya kan nggak seragam. Makanya ya ini saya belum bikin video, ada kandang saya satu lagi, saya akan piara ini di kandang full baterai dari 0 hari sampai masa panen. Oh gitu ya. Saya kan ini kan setelah mendengar Koboni kan saya kan mau mencoba, ada lahan kecil di belakang rumah. Lalu Koboni bisa ngasih tips dan trik apa tidak buat memelihara ayam seperti ini? Sebetulnya piara dengan sistem sangat simpel gini aja bisa kok, nggak perlu sampai susah-susah dan lain sebagainya, nggak perlu harus punya bangunan yang besar, pokoknya semua serba tertutup. Ini kebetulan saya piaranya di gudang yang nggak pakai, yang saya manfaatkan kondisinya. Tapi kalau mau bikin simpel-simpelan aja, ditutup pakai terpal muter gitu, itu sudah bisa kok buat panen ini. Cuma kalau kalian nggak pakai baterai, beberapa periode sekali, sekemnya ini harus sering ditumpuk lebih tinggi karena ini kan sekamnya bercampur sama kotoran ayam. Jadi supaya nggak terlalu banyak kotorannya, harus lebih sering ditumpuk sama sekam lagi. Itu aja sih, karena kalau nggak nanti rawan sama penyakit yang namanya koksis. Oh gitu ya Koboni. Jadi kalau misalnya saya mau coba lah beternak ini,
terus saya nanti ada suatu masalah, saya kan nggak bisa menghadapinya. Apakah bisa menghubungi Koboni? Oh bisa, nggak masalah, kita bisa sharing-sharing kok, nanti bisa kontak saya langsung via WA, mau tanya lewat di YouTube-nya juga nggak ada masalah, bebas, mau hubungi Facebook juga ada, silahkan, nggak masalah. Ya, ini sekedar penjelasan sedikit tentang tadi saya lagi bikin-bikin kayak gini, dan itu salah satu pemanfaatan dari kandang baterai yang tidak bisa digunakan tapi juga masih bisa digunakan seperti ini. Mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau mau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Thank you.